Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan yang belum tahu dan yang baru mampir di channel YouTube aku. Perkenalkan sebelumnya, nama aku Ria Monica dan aku berasal dari Kota Bengkulu. Dan hari ini tuh aku mau bahas sesuatu percuanan guys. Jadi untuk kalian yang di sana mungkin ada yang seumuran sama aku. Aku sekarang tahun ini aku 22 tahun dan aku baru ulang tahun bulan Agustus lalu. Oke guys, hari ini aku mau bahas tentang percuanan guys, atau tentang keuangan aku lah guys. Jadi untuk latar belakangnya permasalahan aku seperti ini ya guys ya. Aku itu perempuan 22 tahun gitu kan guys. Nah, jadi aku di sini belum ada aset apapun guys. Aset percuanan apapun aku belum ada. Jadi kalau misal dipikir-pikir itu aku cuman kayak punya HP doang guys. Kalau untuk aset aku saat ini, HP aku pun itu harganya tuh nggak terlalu mahal guys. Paling kalau misal dijual lagi paling kayak 500 gitu. Dan aku punya motor kan guys. Tapi motor aku tuh kayak bukan sepenuhnya milik aku guys. Jadi motor itu tuh motor kami bertiga. Jadi aku tuh punya adik tiga guys. Adik tiga, jadi kedua adik aku tuh masih SMA semua. Jadi mau tidak mau motor itu dipakai bersama. Nah, di sini tuh aku pengen kayak nambah aset gitu guys. Karena aku tuh memang nggak ada aset sedikit pun kecuali HP ya guys. Nah, dan sekarang kita tahu kan permasalahan keuangan itu sangat kompleks guys, sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang. Apalagi untuk generasi milenial untuk kita sekarang kan guys ya. Nah, dan aku juga mau sedikit cerita pengalaman aku di dunia percuanan ini ya guys, di dunia menambah income aku supaya aku tuh di masa depan itu mempunyai kayak aset dan juga keuangan yang lebih baik ke depannya daripada yang sekarang. Guys. Jadi sekilas info, aku tuh dari SD, SMP, SMA, aku tuh orangnya nggak pernah nabung ya guys ke bank gitu kan. Aku pun kalau misalnya nabung gitu, nabung di kayak celengan-celengan kecil itu yang setelah aku isi tuh langsung aku congkel-congkelin lagi gitu guys. Jadi aku tuh aku tuh tipe orang yang nggak konsisten sama sekali guys. Jadi aku tuh kalau misalnya punya satu keinginan, aku tuh langsung kayak naik cek itu kan guys. Jadi kayak beberapa hari, misal kayak 3 hari 4 hari itu aku masih bergairah tuh guys. Jadi hari ke-5 ke-6 tuh aku mulai down. Aku tuh tipe orang nggak konsisten sama sekali. Jadi itu merupakan salah satu faktor aku kenapa aku nggak pernah nabung dari SD, SMP, SMA. Dan itu membuat aku sampai di sekarang ini aku nggak punya aset guys. Jadi aku tuh sangat kayak nyesal gitu, kenapa aku nggak dari dulu tuh minimal nabung lah guys untuk aset masa depan. Sekarang itu aku cuma punya aset kayak punya HP doang gitu. Jadi aku berharap untuk kita sebagai generasi milenial sekarang itu kita harus open minded dan juga kita harus punya kayak target ke depan tuh kita mau apa, dan jangan sampai kita nyesal di masa depan kita bekerja itu seumur hidup guys. Jadi aku tuh punya prinsip baru guys. Aku nggak mau kerja seumur hidup aku. Jadi aku mau dari sekarang aku ingin bekerja keras, menabung dan berinvestasi. Nah, di video kali ini aku mau berbagi pengalaman sedikit guys. Aku mulai investasi yang dari pemula, yang awal, yang orang awam pun sangat bisa, dan ini tuh emang direkomendasikan untuk orang-orang awam ya guys. Nah, ini tuh sedikit cerita aku tuh mulai kebuka pikiran aku tuh untuk menabung dan juga berinvestasi untuk masa depan itu guys. Itu aku berawal dari keseringan nonton YouTube kan guys. Nah, aku kan YouTuber kan guys, YouTuber pemula gitu kan. Jadi aku tuh sering main YouTube tuh kan. Jadi muncul di berandaku YouTube-nya Kak Felicia Putri Cijaksana tuh kan guys. Nah, di situ aku klik kayak di apa namanya, di sampulnya tuh kan kayak pentingnya saham gitu kan, pentingnya berinvestasi mulai dari sekarang kan. Nah, jadi aku klik terus aku tonton nih sampai habis dan langsung kayak tek langsung kayak ping, langsung kebuka pikiran aku guys. Dan aku berpikir lagi ke belakang, aku pikir
kenapa nggak dari dulu aku nabung guys, kenapa aku dari dulu nggak investasi ya, walaupun nggak besar-besar kan minimal lah kayak 100.000 atau 10.000 yang dari awal kecil. Kalau misalnya aku dari dulu nabung dan sekarang mungkin aku sudah mempunyai kayak dana darurat ataupun kayak dana tabungan, nggak yang kayak sekarang itu aku nggak ada dana darurat, nggak ada dana pensiun, apalagi dana tabungan, nggak ada apapun. Jadi aku agak menyesal. Jadi setelah aku nonton video Kak Feli itu, jadi aku kebuka pikiran dan aku mulai berpikir lagi untuk oke guys, maaf, untuk memulai menabung dan berinvestasi. Nah, di video tersebut aku nonton video Kak Feli itu tentang investasi reksadana guys, reksadana, maaf guys karena agak belibet. Jadi aku tontonin videonya itu, dia bercerita kayak misalnya untuk orang yang awam banget, orang-orang yang nggak tahu investasi itu seperti apa, dan untuk resiko rendah, jadi dia tuh rekomendasikan reksadana tersebut. Dan setelah aku tertarik guys, aku coba cari terus informasi tentang reksadana tersebut, dan mungkin sekitar 2 harian 3 harian aku searching di YouTube dan aku tontonin semua videonya tentang reksadana itu. Apa itu sih investasi, apa itu nabung, dan apa kegunaannya untuk kita dan masa depan kita. Jadi aku tontonin semua. Jadi kayak aku tertarik banget, pokoknya tertarik banget. Dan kebetulan guys, aku tuh kuliah kan guys, aku kuliah tuh dapat beasiswa juga, dan kebetulan kemarin tuh beasiswaku lumayan cair, tapi gitulah guys, karena sebelum beasiswa cair tuh aku kayak banyak utang gitu kan guys, karena memang keperluan, kemarin juga KKN kan. Jadi aku separuh bayar utang, separuh aku kasih ibuku, separuh aku kasih adik aku, dan separuhnya aku simpan uangnya, dan separuhnya lagi tuh aku belikan untuk perlengkapan dan yang aku butuhkan untuk kuliah dan kehidupan aku sehari-hari. Jadi singkat cerita, uangnya itu tinggal mungkin sekitar 800-an kan guys. Nah jadi karena aku punya uang 800, nggak 800 sih, cuma kayak sekitaran segitulah ya guys ya. Jadi aku punya uang kan, jadi aku langsung ke Play Store di HP, di Google Play Store. Jadi aku langsung cari kayak aplikasi. Dia tuh ada 2 ya guys aplikasinya, ada Bareksa dan ada Bibit. Nah kebetulan di konten Kak Feli kemarin aku lihat di Bareksa ya guys, katanya di Bareksa ini lumayan lebih bagus daripada di Bibit. Tapi aku nggak ngomong ya guys kalau di Bibit tuh nggak bagus, karena aku belum coba di Bibit. Nah singkat cerita aku pilih Bareksa lah kan guys. Nah Bareksa ini aku download dulu guys, jadi belum aku investasi karena aku tuh masih kayak ragu, masih kayak apa sih ini, aku takut kayak rugi besar tuh kan. Jadi aku cari-cari terus di YouTube, di Instagram, bahkan di Google pun aku cari-cari guys. Jadi kayak banyaknya history pencarianku. Jadi aku seniat itu guys untuk mempelajari investasi ini, untuk belajar nabung sambil investasi ini guys, untuk masa depan aku yang cerah. Jadi sehari aku download, pas besoknya lagi aku langsung gairah langsung naik lagi guys. Dan aku juga punya kebetulannya punya uang kan lagi sekarang. Jadi besoknya tuh aku langsung lah guys memantapkan hati dan juga memantapkan jiwa. Aku mulai pengen nabung guys. Jadi kalau nggak sekarang kapan lagi kan. Nah gitu, itu prinsip aku kemarin. Jadi langsunglah aku top up Bareksa itu, tapi lewat OVO ya guys, karena kalau lewat bank aku tuh cuman punya ATM Bank BTN sama BNI guys. Jadi BNI aku tuh nggak terlalu aktif, BTN aku juga itu aku agak mager ke bank, jadi aku top upnya lewat OVO. Jadi aku beli dulu saldo OVO aku di Indomaret sebesar 200.000. Nah kenapa 200.000? Karena aku memang agak takut kalau misal masukin semua duit 800 aku, karena memang aku masih awam banget guys, jadi takut kayak rendah-rendah gitu kan. Nah singkat cerita, setelah aku top up
dari Indomaret sebesar 200.000. Aku pulang kan guys. Nah, aku pulang tuh kemarin tuh aku udah daftar registrasi di Bareksa, dan aku juga udah kayak lihat-lihat di aplikasinya tuh kayak seperti apa gitu kan, kayak apa sih fitur-fiturnya di sana. Jadi setelah aku top up OVO, langsung guys aku Bismillah aja, Bismillahirrahmanirrahim kan, aku beli salah satu reksadana, tapi aku tuh pilih yang resiko paling rendah guys, karena aku orang awam, dan juga itu direkomendasikan sama Civeli. Terima kasih Civeli. Itu aku pilih di reksadana pasar uang. Karena apa? Karena kalau menurut Civeli itu adalah resiko paling rendah, dan juga dia tuh kayak grafiknya tuh cenderung naik, nggak yang kayak turun naik. Aku tuh tipe orang yang biarlah nggak terlalu banyak untung tapi kayak stabil gitu. Jadi aku pilih di pasar uang guys, reksadana pasar uang. Nah, aku top up 200.000 untuk jenisnya nanti aku tayangi di sini guys. Ini dia jenisnya 200.000. Nah, setelah itu dia tuh nggak langsung masuk gitu guys uangnya tuh. Kayak misal 2 hari jam kerja dari Senin sampai Jumat gitu baru bisa masuk uang kita tuh. Jadi nggak yang hari itu juga masuk. Nah, kebetulan kemarin itu aku beli saldonya itu hari Selasa. Jadi uang aku itu masuknya tuh mungkin hari Kamis pagi kalau nggak salah guys. Sekitar 2 harian gitu kalau nggak salah. Tapi nanti aku tayangi guys di sini. Nah, setelah aku beranikan top up itu dan mulai berinvestasi, jadi aku tuh kepo banget guys. Jadi aku setiap hari tuh liatin terus di aplikasi Bareksanya tuh. Nah, besoknya tuh aku lihat terus, jadi kayak nambah naik walaupun kayak 0,1 gitu. Kayak misalkan duit aku kan 200.000 kan. Nah, pas besoknya aku lihat lagi kayak 200.000,1 gitu kan guys. Jadi aku tuh seneng banget guys. Aku mikir, kenapa nggak dari dulu aja aku investasi nabung sampai investasi gitu kan. Kalau misalnya kalau di bank aja kan duit kita tuh diam aja kan, nggak bergerak. Jadi aku di reksadana ini sangat tertarik karena uang kita tuh bisa berjalan gitu kan guys, ya walaupun nggak terlalu besar untuk imbal hasilnya. Jadi aku tuh walaupun gitu senang banget guys. Jadi aku berharap untuk kalian-kalian yang masih muda, generasi milenial yang khususnya mungkin seumuran aku, atau juga yang mungkin belum sadar, mungkin kalau setelah melihat video ini aku berharap banget kalian bisa mempunyai kayak pemikiran ke depan yang lebih bagus, lebih cerah gitu kan guys. Aku nggak menjamin cerah banget, tapi setidaknya kita itu butuh proses untuk menuju ke depan. Dan aku sekarang sudah menekan untuk gaya hidup aku yang kemarin yang amburadul banget, yang punya uang langsung habis, dikasih jajan dari orang tua juga langsung habis. Itu aku sekarang nggak lagi. Aku berusaha meminimalisir uang tersebut untuk aku tabung di celengan dulu guys. Jadi sebulan nanti itu aku langsung buka celengannya. Jadi aku tuh akan nabung rutin di reksadana pasar uang tersebut. Jadi aku belum berani beli reksadana pasar tetap atau pendapatan campuran itu, karena memang kata Civeli, terima kasih banget Civeli, itu karena memang masih takut banget pokoknya. Aku tetap di pasar uang. Oke guys, terima kasih sudah dengari pengalaman aku di dunia percuanan. Jadi untuk sekarang untuk menaikkan income aku guys, aku kan anak kuliah, belum punya pekerjaan juga. Aku kayak masih nganggur lah guys. Kalau anak kuliah tuh kayak nganggur gitu kan. Jadi sekarang aku berusaha untuk mencari income tambahan selain uang jajan. Jadi sekarang itu aku sedikit demi sedikit berjualan kayak roti-roti, kue-kue gitu kan guys. Jadi aku titip sama ayu aku, dia tuh jualannya di kantin. Jadi aku kayak, ayo kita harus mencari cuan, kita harus bahagia di hidup masa depan, insyaallah, amin. Gitu guys. Aku berharap banget untuk generasi milenial dan kayak seperti aku di umur 22 tahun, semoga kalian dapat terbuka pikirannya dan memulai investasi. Nggak perlu banyak-banyak,
kita mulai aja dulu dari 10.000 paling kecil, karena di reksadana itu ada yang 10.000 juga dan ada yang 100.000, dan itu untuk jangka panjangnya sangat menguntungkan untuk aku ya guys, karena aku di sini itu inginnya berinvestasi itu jangka agak panjang, sekitar setahun atau 3 tahun atau sampai 5 tahun gitu. Oke guys, kalau kalian kepo, kalian bisa langsung cek di reksadana di Google Play Store, kalian bisa lihat-lihat di situ aplikasinya. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, dan juga subscribe. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung aku selama sejauh ini ya, walaupun masih sekitar 200-an subscriber. Dan aku berharap channel aku makin berkembang dan juga bisa memberi pengalaman dan apa ya, pengalaman aku ke depannya di dunia percuanan dan juga mukbang ini ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih guys.